Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kunasifa S.Y dari kelas karyawan Universitas Nadratul Ulama Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan ilmu pengantar ekonomi. Ilmu ekonomi itu apa sih? Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dalam kondisi keterbatasan. Bayangkan, kita memiliki keinginan yang tak terbatas, tetapi sumber daya yang ada terbatas. Ilmu ekonomi terbagi dalam dua cabang utama, yaitu makro dan mikro. Ekonomi mikro mempelajari suatu individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam bentuk keputusan ekonomi. Sedangkan ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Fungsi dan tujuan ilmu ekonomi untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin dengan biaya yang sangat minimal dan memenuhi kebutuhan manusia, entah itu kebutuhan dasar maupun kebutuhan kompleks. Apabila ada penawaran, maka pasti ada permintaan, sedangkan penentu dari permintaan tersebut adalah harga barang dan harga barang lain sebagai perbandingan selera konsumen yang berbeda-beda, jumlah pendapatan tiap konsumen yang berbeda-beda, tren di masyarakat yang ada saat itu, serta ekspektasi konsumen terhadap barang tersebut. Masuk ke pasar pesaing sempurna. Pasar pesaing sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, yang dimana penjual menjual barang yang serupa atau identik dengan catatan kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Kita ambil contoh saja dari kehidupan sehari-hari. Di toko A menjual tomat dan di toko B juga menjual tomat. Perbandingan kedua toko itu harganya tidak akan terlalu jauh karena sudah ditentukan oleh pergerakan pasar. Ada pula yang disebut dengan pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi pasar di mana satu perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai produksi, pemasaran, atau penggunaan jasa tertentu. Dalam pasar monopoli, perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan kualitas barang atau jasa yang dipasok ke pasar. Kita ambil perusahaan farmasi sebagai bentuk contoh. Perusahaan farmasi yang memegang paten untuk obat-obatan tertentu dapat memiliki monopoli sementara, sehingga mereka dapat menetapkan harga yang tinggi dan berbeda dari apotek lainnya. Lalu ada juga yang disebut dengan pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah bentuk pasar yang hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan saja yang menjual produk-produk yang identik atau mirip. Sebagai contoh, kita ambil dari industri teknologi. Perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, Microsoft, dan Amazon mengendalikan sebagian besar pasar perangkat keras dan perangkat lunak. Demikian presentasi ini saya akhiri. Atas kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.